Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan pecahan, irasional, dan mutlak. Nah, silakan pause videonya untuk membaca kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Nah, ada suatu pepatah yang terkenal dari Imam Syafi'i, yaitu bila kau tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung perihnya kebodohan. Nah, sejatinya kita hidup di dunia ini untuk belajar. Apabila kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh saat ini, maka suatu saat nanti kita akan menyesal dan menanggung perihnya kebodohan atau ketidaktahuan. Maka dari itu kita harus semangat untuk belajar. Nah, dalam video ini kita akan membahas 3 subbab, yaitu pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan pecahan, dan pertidaksamaan irasional dan mutlak. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pertidaksamaan kuadrat. Sebelum kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya, kita harus tahu dulu nih, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. Nah, A di sini itu tidak boleh sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena apabila kita mensubstitusikan 0 ke dalam A, maka hasilnya akan menjadi 0 dikalikan dengan X kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. Nah, ini 0 dikali X kuadrat hasilnya 0. Nah, maka yang akan tersisa adalah BX plus C kurang dari 0. Nah, sedangkan ini adalah pertidaksamaan linier satu variabel dan bukan pertidaksamaan kuadrat. Karena di sini tidak ada X kuadrat. Nah, A, B, dan C adalah anggota bilangan real. Jadi, A atau B atau C di sini bisa diganti dengan angka atau bilangan yang positif, atau bisa juga dengan negatif, pecahan, ataupun akar. Nah, tanda kurang dari yang ada di bentuk umum itu merupakan perwakilan dari tanda-tanda pertidaksamaan yang lain, yaitu lebih besar, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, langsung saja kita menuju ke contoh soal yang pertama dan kedua. Nah, ini contoh soal pertama. Dan ini contoh soal kedua. Sekilas mirip ya contohnya. Tapi yang membedakan adalah apa coba? Nah, yang membedakan adalah tanda pertidaksamaannya. Kalau yang contoh soal pertama itu tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Kalau contoh soal kedua, kurang dari. Nah, cara penyelesaiannya apakah sama atau tidak? Nah, kita akan bahas sekarang. Nah, penyelesaiannya adalah Nah, pertama-tama kita harus mencari akar-akar dari X kuadrat min 3X min 10. Nah, gimana sih cara mencari akar-akarnya? Cara mencari akar pertidaksamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan menyempurnakan kuadrat, yang kedua dengan pemfaktoran, dan yang ketiga dengan cara menggunakan rumus ABC. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan cara dari pemfaktoran. Nah, kita perlu mengingat kembali bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0 atau bisa kurang dari
lebih dari sama dengan, dan lain-lain. Nah, langkah pertama untuk mencari akar dengan pemfaktoran adalah kita harus mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk sama dengan 0. Nah, soalnya kan x kuadrat min 3x min 10. Artinya kita ubah menjadi x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua, cari angka yang apabila dikalikan hasilnya C yang ini, dan apabila dijumlahkan atau diselisihkan hasilnya B yang ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya dengan memfaktorkan C terlebih dahulu. Nah, kita cari kira-kira angka berapa saja yang bisa menghasilkan angka 10 apabila dikalikan. Nah, jadi nomor 2 ini, langkah kedua ini, kita harus mencari tahu berapa dikali berapa hasilnya min 10, dan apabila dijumlahkan atau diselisihkan, maka hasilnya jadi min 3. Nah, kita cari pemfaktoran dari 10. Nah, 10 itu kan dihasilkan dari angka 1. Dari angka 1 dikali 10 atau 2 dikali 5. Nah, kira-kira mana nih yang dikalikan jadi 10? Nah, yang dijumlahkan atau diselisihkan itu hasilnya 3. Coba, ini kan ini perbedaannya 9 ya. 10 dan 1 itu selisihnya 9. Nah, ini 2 dan 5 selisihnya 3. Maka dari itu kita pilih yang 2 dan 5. Kenapa pilih 2 dan 5? Karena 2 itu apabila dikalikan dengan min 5, itu hasilnya min 10. Dan 2 apabila ditambahkan dengan minus 5, itu hasilnya minus 3. Nah, maka cocok dengan persamaan ini. Dikalikan jadi min 10, dijumlahkan hasilnya menjadi minus 3. Nah, kenapa yang minus itu 5 bukan 2? Karena kalau 2 yang minus, itu apabila minus 2 dikali 5 itu benar min 10. Namun, apabila dijumlahkan, minus 2 ditambah 5 itu jadi positif. Sedangkan kita membutuhkan negatif. Makanya kita pilih angka positif 2 dan minus 5. Nah, maka akar-akarnya x plus 2 dan x minus 5. Nah, kita cari berarti kalau x plus 2 artinya x-nya min 2. Kalau x-nya x min 5 artinya x-nya sama dengan 5. Nah, maka akar-akarnya adalah min 2 dan 5. Nah, kita kembali lagi ke contoh soalnya. Nah, kita kan udah menemukan akar-akarnya itu min 2 dan 5. Nah, sampai sini, ini penyelesaiannya sama. Keduanya sama. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, setelah mencari akar-akar, yang harus kalian lakukan adalah membuat garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan. Setelah itu, kita lihat selangnya. Apakah ini selangnya positif atau negatif? Nah, ini kan kita udah menemukan akarnya. Yang pertama 5, dan yang kedua minus 2. Nah, sekarang kita harus mencari selangnya itu dia positif atau negatif. Dengan cara substitusikan angka yang ada di sekitar sini. Ini kan 5, ini batasnya di 5. Ke sebelah kanan. Nah, itu tandanya apa? Kita substitusikan angka 6 atau angka 7, terserah kalian mau pilih yang mana, ke persamaan ini. Misalnya contoh kita ambil angka 6. Nah, 6 kuadrat dikurangi 3 dikali 6
ini X-nya diubah menjadi 6, dikurangi 10. Nah, hasilnya adalah 44. Nah, 44 itu positif atau negatif? Positif. Nah, artinya selang ini positif. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita juga boleh bebas pilih angka berapa aja. 0 juga boleh, 1 boleh, 2 boleh. Nah, uniknya di sini garis bilangan itu apabila di sini positif, di sini pasti negatif, dan ini pasti positif. Jadi, selang-seling, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, seperti itu. Nah, artinya kalau misalnya di sini negatif, berarti di sini positif. Di sini negatif, kayak gitu. Nah, belum selesai sampai di sini. Nah, pada garis bilangan selang yang bernilai positif, jadi selang yang bernilai positif itu ada dua ya, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Itu adalah X kurang dari min 2 dan X lebih dari 5. Jadi penyelesaian dari soal yang pertama, penyelesaian dari X kuadrat min 3X min 10 lebih dari 0 adalah X kurang dari min 2 atau X lebih dari 5. Kenapa? Karena dia tandanya lebih dari. Berarti kita harus ambil selang positif. Sebaliknya, apabila tandanya kurang dari, maka ambil selang yang negatif. Nah, biasanya yang di tengah-tengah ini bentuk penyelesaiannya seperti ini. X lebih dari min 2 kurang dari 5. Nah, apabila selangnya yang di pinggir ini, maka biasanya bentuknya atau X kurang dari bla 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 atau X lebih dari bla bla bla, seperti itu. Nah, dalam pertidaksamaan kuadrat ini, kita akan menemukan istilah definit positif dan definit negatif. Nah, apa saja syarat dari definit positif? Nah, syarat dari definit positif adalah D-nya atau diskriminannya itu harus lebih dari 0 dan A-nya harus lebih dari 0. Ini berlaku apabila ini artinya akar-akarnya ada 2. Jadi dia memotong, kurva ini memotong 2 titik di sumbu X. Artinya dia memiliki 2 akar yang berbeda, 2 akar real yang berbeda. Nah, sedangkan ini D-nya itu sama dengan 0 dan A-nya tetap lebih besar dari 0. Jadi setiap yang positif itu A-nya lebih dari 0 dan terbukanya ke atas. Nah, kalau yang ini sebetulnya ini kurvanya terlalu ke bawah. Ini harusnya lebih ke atas lagi sehingga kurva ini memotong sumbu X di satu titik. Jadi artinya akar-akarnya kembar atau sama. Nah, sedangkan ini dia tetap definit positif juga, namun dia diskriminannya kurang dari 0. Artinya kurva ini tidak memotong sumbu X di titik manapun. Nah, sebaliknya yang bawah ini namanya definit negatif. Yang membedakan adalah A-nya itu kurang dari 0 dan kurvanya terbuka ke bawah. Nah, ini sepertinya keliru. Ini harusnya diskriminannya itu kurang dari 0 karena dia tidak memotong, kurvanya tidak memotong sumbu X di titik manapun. Maaf ya, ini banyak keliru gambarnya.
Nah, kapan sebenarnya diskriminan ini digunakan? Nah, kita akan melihat contohnya sekarang. Nah, tentukan nilai P supaya akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min PX plus P sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang real dan berbeda. Ingat, akar-akarnya real dan berbeda. Kalau real berarti kurvanya terbuka ke atas dan berbeda. Kalau berbeda berarti akarnya ada 2, berarti kurvanya memotong sumbu X di 2 titik. Berarti kalau kita lihat ke kurva sebelumnya itu yang ini. Paling pertama. Nah, syaratnya apa? Syaratnya diskriminannya harus lebih dari 0 dan A-nya juga harus lebih dari 0. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat. Di sini A-nya positif. A-nya di sini positif 1. Artinya A-nya lebih dari 0. Nah, caranya sudah jelas tadi. Diskriminannya harus 0, harus lebih dari 0. Nah, cara mencari diskriminan adalah dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC. B itu yang mana? B itu yang ini. B itu min P, A itu 1, dan C itu plus P. Nah, setelah itu langsung disubstitusikan ke dalam rumus diskriminan. Nah, disubstitusikan, maka hasilnya P kuadrat min 4P. Nah, belum sampai di situ. Kita harus cari akar-akar dari diskriminannya itu sendiri. Nah, akar-akar real dan berbeda, maka syaratnya diskriminannya lebih dari 0. Nah, kita cari akar-akarnya. Ternyata akarnya P dikalikan dengan P minus 4. Jadi artinya P yang pertama itu 0 dan P yang kedua itu 4. Jadi akar-akarnya ada 2. Yang pertama 0 dan yang kedua 4. Nah, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Masukkan 0 dan 4. Setelah itu cari selangnya itu positif atau negatif. Caranya seperti biasa, substitusikan angka-angka yang ada di sebelah sini. Ini kan berarti angkanya 5, 6, 7, 8, dan selanjutnya, seterusnya. Nah, di sini berarti ada angka 1, 2, dan 3. Di sini minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Nah, terserah kalian mau pakai angka berapa aja. Yang penting ada di selang itu. Nah, setelah disubstitusikan, ternyata selang di sebelah kanan ini positif. Yang sebelah kiri juga pasti positif. Dan yang tengah negatif karena selang-seling tadi. Nah, artinya karena diskriminannya harus lebih dari 0, makanya kita harus mengambil selang yang positif. Artinya selang yang bertanda positif pada garis bilangan adalah P kurang dari 0 karena semakin negatif, artinya kurang dari 0, atau P lebih dari 4, semakin positif, semakin besar, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi, nilai P yang memenuhi adalah P kurang dari 0 atau P lebih dari 4. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua, masih dalam pembahasan penggunaan diskriminan. Nah, yang membedakan adalah ini B-nya. B-nya minus M plus 4. Nah, A-nya juga. Di sini, kalau tadi A-nya 1, di sini A-nya diganti jadi M. Sedangkan C-nya minus 0,5. Mempunyai akar-akar yang tidak real dan berbeda. Ingat, tidak real berarti terbuka ke bawah. Dan diskriminannya lebih dari 0 karena ini berbeda. Pembahasan
Nah, seperti biasa, kita cari dulu hasil dari diskriminannya berapa. Nah, kita substitusikan B, kemudian A dan C-nya. Kemudian kita hitung hasilnya adalah M kuadrat plus 10M plus 16. Nah, akar-akar tidak real, maka ternyata akar-akar tidak real itu syaratnya D-nya kurang dari 0. Akar-akar tidak real. Nah, artinya M kuadrat hasil dari diskriminan ini harus kurang dari 0. Nah, seperti biasa, cari lagi akar-akarnya. Ternyata akar-akarnya adalah M plus 2 dikalikan dengan M plus 8. Berarti akarnya min 2 dan min 8. Nah, buat lagi garis bilangan. Di sini min 8, di sini min 2. Cari lagi selangnya dia positif atau negatif. Coba kita substitusikan. Di sini kita ambil angka yang paling mudah aja deh, 0. Nah, kita substitusikan 0 ke dalam pertidaksamaan kuadrat yang ini. Substitusikan 0 ke dalam M, maka 0 kuadrat 0. 10 kali 0 juga 0. Nah, sisanya berarti 16. Nah, plus 16, positif 16. Artinya, selang sebelah kanan ini positif. Nah, artinya berarti di sini negatif dan di sini positif. Nah, maka nilai M yang memenuhi adalah, karena ini ada di antara, karena dia kan tidak real. Tidak real berarti D kurang dari 0. Kurang dari berarti kita ambil selang yang negatif. Nah, ternyata selang yang negatif ada di tengah-tengah. Kalau ada di tengah-tengah seperti ini, maka biasanya, nah, bentuknya seperti ini. Di antara M lebih dari min 8 kurang dari min 2. Nah, lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu pertidaksamaan pecahan. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan pecahan adalah fx per gx kurang dari 0. Nah, seperti biasa, kurang dari ini mewakili pertidaksamaan yang lain, seperti lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, syaratnya bentuk umum pertidaksamaan pecahan ini, gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena suatu bilangan apabila dibagi dengan 0, maka hasilnya apa? Nah, coba cari tahu sendiri di Google. Hasilnya apa? Suatu bilangan dibagi dengan 0. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan pecahan linear. Kita yang linear dulu aja, yang gampang-gampang dulu. Jangan dulu ke yang kuadrat. Nah, yang pertama contohnya X min 5 per atau dibagi X min 2 kurang dari 0. Nah, cara mengerjakannya gimana? Nah, kalau ini bentuknya masih dibilang simple. Karena kita langsung menemukan akarnya. Kita langsung saja X min 5 sama dengan 0. Nah, artinya akar yang pertama itu 5, dan akar yang kedua itu adalah 2. Maka langsung akar-akarnya 2 dan 5. Tinggal dibuat garis bilangannya 5 dan 2. Nah, kita coba substitusikan angka ke dalam pertidaksamaannya. Kita ambil misalnya di sini, kita ambil di daerah sini, karena di sini ada angka 0, jadi mudah. Nah, substitusikan 0 ke dalam X, maka 0 min 5
Hasilnya min 5, 0 min 2 itu hasilnya min 2, artinya minus 5 dibagi minus 2 hasilnya positif. Hasilnya positif 5/2. Maka dari itu, selang di sebelah kiri, dia positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, karena dia kurang dari, maka kita pilih yang tengah, yang negatif. Maka penyelesaiannya adalah X lebih dari 2 kurang dari 5. Nah, sekarang yang kedua. Nah, bagaimana caranya apabila di sini bentuknya lebih dari sama dengan 0? Nah, sama ini pun tinggal dicari saja akar-akarnya. Langsung ini masih terbilang mudah juga. Nah, ini yang pertama itu X-nya 2, yang kedua itu akarnya 3. Nah, maka akar-akarnya 2 dan 3. Nah, yang menjadi pembeda adalah dia ada sama dengannya nih. Gimana kalau ada sama dengannya berarti, nah ingat pertemuan yang minggu kemarin, yang sebelumnya. Jadi, apabila di sini ada sama dengan, artinya bulatannya jadi bulatan hitam penuh. Karena 2 ini termasuk ke dalam nilai X tersebut. Jadi, kalau tadi sebelumnya kan yang ini 2 nggak dibawa tuh ke sini. Jadi, X-nya ini harus lebih dari 2. Nah, kalau yang ini, X-nya boleh sama dengan 2, karena di sini lebih dari sama dengan. Nah, X min 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi dia tetap bulatannya tidak hitam. Karena sesuai syaratnya tadi, itu tidak boleh GX ini yang di bawah ini tidak boleh 0. Maka, nah seperti biasa, substitusikan angka lagi untuk melihat di sini selangnya apa. Nah, kebetulan ini sudah ada tandanya di sini positif, negatif, positif. Nah, kita lihat di sini lebih dari. Berarti kita ambil selangnya positif. Maka penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan. Ingat, di sini bulatannya hitam penuh, artinya X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari 3 ini tidak menggunakan sama dengan. Nah, lanjut masih dalam bahasan pecahan. Nah, karena pecahan ini jenis-jenisnya bermacam-macam. Nah, ini udah beda lagi nih. Di sini bukan 0, tapi 1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Apakah sama? Nah, pertama-tama sebelum kita langsung mencari akar-akarnya, kita harus membuat sisi sebelah kanan menjadi 0. Caranya, kita pindahkan 1 ke sebelah kiri. Kita pindah ruas. Nah, jadikan dia sebagai 0. Atau sebenarnya konsepnya, buat sebelah kanan menjadi 0, itu caranya kita kurang. Kedua ruas kiri dan kanan itu harus dikurangi 1 agar dia menjadi 0. Nah, berarti kalau ini dikurangi 1 jadi 0, ini dikurang 1 jadi seperti ini. Nah, setelah itu, agar kita bisa mengoperasikan bentuk ini, maka kita ubah si 1 ini dengan X min 4 per X min 4. Agar ini yang di bawahnya sama. Jadi X min 4. Nah, setelah diubah menjadi X min 4, maka bisa kita hitung. Jadi, 2X dikurangi 1 dikurangi X
ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena di sini ada negatif dikalikan dengan negatif. Makanya positif. Nah, tinggal dihitung. 2x dikurangi x, itu x. Min 1 ditambah 4, 3. Di sini tetap x min 4. Nah, sudah. Setelah ini, setelah x plus 3 per x min 4 lebih dari sama dengan 0, nah baru kita bisa cari akar-akarnya. Yang pertama akar-akarnya itu min 3, yang kedua 4. Nah, ingat di sini ada tanda sama dengan lagi. Nah, maka garis bilangannya mana? Nah, ini dia. Yang bulatan penuhnya 3, min 3. Ini enggak. Nah, seperti biasa cari dia selangnya positif atau negatif. Nah, kita ambil contoh 0 saja yang paling mudah, itu kita mensubstitusikan nilai 0 ke dalam pertidaksamaannya. Kalau kita ambil 0 dari sini, kita substitusikan ke bentuk pertidaksamaannya tadi, substitusikan ke dalam x, berarti 0 ditambah 3, 3, yang ini 0 dikurangi 4, min 4, jadi min 3 per 4. Nah, berarti nilainya negatif di sebelah sini. Artinya, di sebelah kanan kirinya itu positif. Nah, karena dia lebih dari, maka kita ambil selang yang positif. Betul. Jadi, hasilnya adalah x itu lebih dari sama dengan min 3. Ingat, bulatannya penuh hitam penuh seperti itu. Atau x lebih dari 4. Ini tidak boleh sama dengan, karena dia gx. Syarat. Nah, contoh selanjutnya masih dibentuk pertidaksamaan pecahan. Nah, sekarang kita campur linier dan kuadrat. Nah, ini linier, yang bawah kuadrat. Sama seperti biasa kita cari akar-akarnya. Yang pertama ini langsung ketemu x-nya 2. Nah, yang kedua ini agak unik karena di sini a-nya itu bukan 1, dia a-nya 2. Makanya kita gunakan cara yang berbeda. Nah, kalau tadi kita langsung saja x dikurang 3x plus 2 gitu. Sekarang karena dia di sini a-nya ada 2, makanya kita taruh di sini 2x. Di sini juga 2x, tapi ingat harus dibagi 2. Kalau di sini 4, berarti di sini 4x, di sini 4x, di sini juga dibagi 4. Semuanya dibagi 4. Kalau di sini minus 3, berarti di sini minus 3, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kalau tadi itu dikalikan, kalau misalnya ini 1 ya, kalau di sini angkanya 1 bukan 2, berarti dikalikan hasilnya min 3 ditambah dijumlahkan atau diselisihkan itu hasilnya minus 1. Nah, kalau ini karena di sini 2 bukan 1, maka ini cari angka yang apabila dikalikan itu hasilnya 2 dikali minus 3 atau minus 6. Jadi kita cari berapa angka yang apabila dikalikan itu jadi minus 6. Kalau dijumlahkan atau diselisihkan jadi min 1. Nah, ternyata ketemulah angkanya minus 3 dan plus 2. Karena minus 3 dikalikan 2 itu minus 6. Apabila diselisihkan itu min 3. Atau dijumlahkan min 3 plus 2 itu min 1. Nah, karena di sini dibagi 2, ingat. Nah, kita cari di dalam kurung ini mana yang kedua angkanya bisa dibagi 2. Nah, ternyata di sebelah sini, di sebelah kanan. Jadi ini keduanya dibagi 2. Nah,
Hasilnya ini tetap 2x min 3. Nah, di sini karena sudah dibagi 2, artinya 2x dibagi 2, x. Dan di sini 2 dibagi 2, 1. Nah, baru inilah akar-akar dari 2x kuadrat min x min 3. Nah, hasilnya akar pertama itu 3/2 dan akar yang kedua adalah minus 1. Nah, sekarang lengkap sudah akar-akarnya. Yang pertama 2, yang ketiga 3/2, dan yang ketiga minus 1. Minus 1, 3/2, 2. Nah, setelah itu, atau kita langsung dari soal ini, langsung ubah ke bentuk akar seperti ini. Ini sama aja. Sama saja. Ini bentuknya sama. Nah, sini buat garis bilangannya. Nah, kalau tadi 2, ada 2 angka. Nah, kalau sekarang ada 3, karena tadi akar-akarnya ada 3. Min 1, 1/2, 1/2 itu 3/2, dan 2. Nah, seperti biasa, substitusikan angka ke dalam pertidaksamaan untuk mencari di sini negatif atau positif. Nah, kita ambil angka di sini 0 misalnya. Kita pakai 0 saja yang lebih mudah. 0 substitusikan ke sini, negatif 2. Ke sini juga jadi negatif 3. Nah, berarti negatif 2 per negatif 3 sehingga kan positif. Nah, 2/3. Artinya di sini positif, di sini negatif, negatif, positif, selang-seling. Nah, karena soalnya adalah kurang dari, maka kita ambil yang selang negatif. Nah, ada 2 jawabannya. Yang antara 2 dan 1/2 ini, dan juga yang daerah yang paling kiri ini. X kurang dari minus 1. Nah, jangan lupa diperhatikan ini. Bulatan penuh atau tidaknya. Nah, maka dari itu penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, X kurang dari min 1 atau, nah yang kedua yang ini, di antara X lebih dari 3/2 atau X lebih dari, nah ini ada yang keliru. Dalam pengetikan ini harusnya kurang dari sama dengan, karena di sini bulatan penuh, kurang dari sama dengan 2. Nah, masih ada lagi ternyata bentuk pertidaksamaan pecahan yang lain, yaitu kuadrat dan kuadrat. Artinya fx-nya kuadrat, gx-nya pun kuadrat. Sebetulnya cara penyelesaiannya sama saja, hanya saja bentuk soalnya yang berbeda. Berarti ini kan tinggal dicari fx-nya itu akarnya apa saja, gx-nya akarnya apa saja. Karena ini di sebelah kanannya itu sudah 0, makanya kita langsung cari akar. Nah, akarnya 3 dan min 1. Yang gx itu akarnya 2 dan min 4. Nah, jadi di sini akarnya ada 4. Nah, ini bentuknya sama seperti ini. Langsung dibuat garis bilangannya. Sekarang titiknya ada 4. Karena akar-akarnya ada 4. Nah, jangan lupa fx itu bulatannya penuh. Yang atas bulatannya penuh, yang di bawah kosong, putih. Nah, yang di atas itu fx itu 3 dan min 1. Artinya yang bulatan yang hitam itu sini 3 dan min 1. Itu pembuat 0. Nah, seperti biasa, substitusikan angka untuk mencari di sini selangnya itu negatif atau positif. Nah, setelah itu lihat lagi ke soal, dia bentuknya apa, pertidaksamaannya. Ternyata di sini
lebih dari sama dengan, artinya kita cari selang yang positif. Nah, ada dua ternyata, antara dan antara juga. Jadi, penyelesaiannya adalah X lebih dari min 4 kurang dari sama dengan min 1. Ini yang sebelah sini. Atau X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 3. Ini yang sebelah sini. Seperti itu. Nah, ini bentuk terakhir dari pertidaksamaan pecahan. Coba seperti apa kira-kira bentuk soalnya. Nah, ternyata bentuk soalnya seperti ini. Nah, ini X plus 1 dikuadratkan, dikalikan dengan X plus 2, dibagi dengan X kuadrat minus 3X plus 2 kurang dari 0. Nah, seperti biasa kita cari akar-akarnya. Nah, ini X min 1, X min 2. Nah, ini karena dia kuadrat, artinya dia ada 2X plus 1. Nah, karena dia sama-sama X plus 1, maka dari itu kita ambil 1 saja. Jadi, X1, 2 itu artinya X1 dan X2 itu sama. Yaitu sama-sama minus 1. Nah, yang ketiga, X yang ketiga itu minus 2. X yang keempat itu ada 1. Dan X yang kelima adalah 2. Nah, berarti akar-akarnya ada 4. Kenapa enggak 5? Karena minus 1 ditulis 1 kali. Tidak perlu ditulis 2 kali. Nah, begitu pula garis bilangannya. Di sini minus 1-nya 1. Min 1, 2, min 2. Nah, setelah itu kita substitusikan seperti biasa untuk mencari tahu apa itu selang negatif atau positif. Nah ini ada kasus yang unik. Nah, dia nggak selang-seling. Jadi mau tidak mau kita harus cek satu-satu. Dia positif atau negatif selangnya. Karena kalau akarnya banyak seperti ini, akarnya ada 3 atau lebih, itu biasanya kadang tidak semua selangnya selang-seling gitu, positif, negatif, positif, negatif. Nah, kadang ada kasus yang seperti ini, selangnya nggak selang-seling. Jadi min, di sini negatif, di sini positif, positif, negatif, positif. Nah, karena di sini pertanyaannya kurang dari, maka kita ambil yang ini. Kurang dari minus 2 atau kurang dari negatif 2, dan sini X lebih dari 1 kurang dari 2. Jadi ada 2 penyelesaian. Seperti itu. Nah, pembahasan terakhir yaitu pertidaksamaan irasional dan mutlak. Kalau mutlak kan kemarin sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya, jadi kita nggak akan bahas terlalu dalam. Nah, yang irasional, jadi irasional itu apa sih? Jadi irasional itu bentuk akar. Jadi di sini akar fx kurang dari akar gx. Nah, seperti biasa ini mewakili tanda pertidaksamaan yang lain. Bisa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Untuk A lebih dari 0, maka jika ini untuk syarat-syarat mutlak. Nah, minggu kemarin sudah dibahas. Nah, berarti kita langsung. Nah, pertidaksamaan irasional. Nah, pertidaksamaan ini mengandung bentuk akar. Nah, ada sifat bentuk akar yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian pertidaksamaan irasional. Nah,
Apa sifat itu? Nah, sifat tersebut adalah nilai akar A itu lebih dari sama dengan 0. Untuk A, lebih dari sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat tersebut, maka pertidaksamaan irasional dengan bentuk seperti ini dapat diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Tetapi selain dikuadratkan, ada syarat yang harus ditambah, yaitu fx-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya pun harus lebih dari sama dengan 0. Nah, nanti cara pengerjaannya fx dikuadratkan, akar fx-nya dikuadratkan, begitu pula akar gx-nya. Nah, kemudian jangan lupa fx harus lebih dari sama dengan 0. Nah, gx juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai x yang memenuhi akar dari 2x dikurangi 5 kurang dari 3. Nah, ini fx dan ini 3, hanya 3, bukan fungsi. Kalau dia tidak ada x-nya, nah berarti langsung saja kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi, akar dari 2x minus 5 itu dikuadratkan. Nah, 3 juga dikuadratkan. Itu keduanya harus dikuadratkan. Meskipun di sini bukan gx, tetap saja karena agar tidak mengubah nilai fungsi tersebut. Nah, akar dari 2x min 5 itu apabila dikuadratkan, hasilnya adalah 2x min 5. Nah, contoh lain misalnya akar dari x. Nah, akar dari x kalau dikuadratkan, berarti kan akar x dikalikan dengan akar x. Nah, artinya berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan x. Nah, sama ini juga akar dari 2x min 5 dikuadratkan, hasilnya 2x min 5. Nah, ini kurang dari 3 dikuadratkan. 3 dikuadratkan hasilnya 9. Nah, 2x min 5 kurang dari 9. Nah, ini min 5 pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif, makanya 2x. Ini hasilnya jadi 2x kurang dari 14. Nah, artinya x-nya kurang dari 7. Nah, sekarang jangan lupa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah fx ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, maka dari itu artinya x di sini adalah lebih dari sama dengan 5/2. Nah, dari mana? Dari sini. Ini 5 pindah ruas ke sini. Jadi 2x lebih dari sama dengan 5. Nah, x-nya sisanya jadi ini. Lebih dari sama dengan 5/2. Nah, dengan demikian penyelesaiannya yang memenuhi adalah irisan dari x min 7 dan x lebih dari sama dengan 5/2. Nah, 5/2 dan 7 lebih besar mana? Lebih besar 7. 5/2 itu 2,5. Nah, jadi penyelesaiannya adalah x itu lebih dari sama dengan 5/2 dan x itu kurang dari 7. Nah, garis bilangannya nanti seperti ini. Nah, ini bisa cara membuat garis bilangannya itu satu persatu. Nah, kita masukkan 2 angka di sini, 2,5 atau 5/2. Di sini kan dia lebih dari sama dengan ya. Artinya di sini bulatannya hitam penuh. Nah, lebih dari itu ke arahnya ke sebelah kanan. Nah, sedangkan yang ini dia x kurang dari 7, artinya sini 7, dan dia kurang dari artinya dia ke sebelah kiri. Nah, kita cari irisannya atau mana daerah yang dilewati oleh mana daerah yang dilewati 2 kali. Nah, di sini kan dia di sebelah kiri hanya dilewati 1 kali, hanya dilewati oleh 7. Nah, di daerah sebelah sini dia hanya dilewati oleh 2,5. Nah, kita cari yang
daerah yang dilewati 2 kali double. Nah, ternyata itu adalah daerah yang sebelah tengah atau irisannya. Nah, maka penyelesaiannya X lebih dari sama dengan 5/2 kurang dari 7. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua. Masih pembahasan pertidaksamaan irasional. Nah, tapi di sini bentuknya fx lebih dari sama dengan gx. Artinya dia harus menggunakan syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kedua ruas itu dikuadratkan, kemudian dihitung. Hasilnya di sini 12 lebih dari sama dengan x kuadrat plus x, atau itu sama saja seperti x kuadrat plus x min 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini diubah seperti ini untuk memudahkan dalam mencari akar-akarnya. Nah, kita cari akar-akarnya. Ternyata akar-akarnya adalah x plus 4 dan x min 3. Kurang dari 0, artinya akar-akarnya ada 2, yaitu min 4 dan plus 3. Nah, ingat syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu fx lebih dari sama dengan 0, artinya x itu harus lebih dari sama dengan 9. Dan gx itu harus lebih dari sama dengan 0 juga. Nah, gx itu kita harus cari akar-akarnya. Nah, akar-akarnya ada min 3 dan plus 1. Nih, akarnya min 3 dan plus 1. Nah, artinya x-nya kurang dari sama dengan min 3 atau x lebih dari sama dengan 1. Nah, berarti ada berapa akar? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 akar. Nah, dengan demikian penyelesaiannya yang memenuhi adalah irisan antara kelima akar-akar tadi. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada x lebih dari sama dengan min 4 kurang dari sama dengan 3. Kemudian ada x lebih dari sama dengan minus 9. Kemudian x kurang dari sama dengan min 3. Dan terakhir x lebih dari sama dengan 1. Nah, jangan lupa buat garis bilangannya. Nah, angkanya kan ada 5 nih. Minus 9, minus 4, minus 3, 1, 3. Nah, seperti biasa kita cari selangnya positif atau negatif. Yang ini tidak perlu, kita hanya mencari irisan. Nah, irisan. Kita mencari irisan dari akar-akarnya. Nih, caranya ini kan min 9. Min 9 itu dia lebih dari sama dengan, artinya dia bulatannya hitam. Ini karena semuanya ada sama dengannya, berarti bulatannya semuanya hitam. Nah, ini min 9 lebih dari, artinya dia arahnya ke sebelah kanan. Nah, kemudian ini minus 4. Minus 4 itu x lebih dari, berarti dia arahnya juga ke sebelah kanan. Nah, 3 ini kurang dari. Nah, ke sebelah kiri. Nah, di sini karena dia di antara, jadi bentuknya seperti ini. Nah, lanjut, ini ada x kurang dari sama dengan min 3, artinya dia arahnya ke kiri. Dan yang terakhir, ini lebih dari sama dengan 1, arahnya ke kanan, karena dia positif atau lebih dari. Nah, sekarang kita cari irisan atau daerah mana yang paling sering dilewati. Nah, ternyata yang paling sering dilewati kita
Caranya kita lihat saja di sini. Ini 9. Nah, ini nih. Ini irisannya. Nah, yang ada banyak ini garis. Nah, di sini. Jadi, irisannya adalah X lebih dari sama dengan min 4 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini atau boleh juga X lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan 3. Nah, sebetulnya yang ini itu masuk ke dalam sini karena 1 itu masuk ke angka ini, ke dalam X ini. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir atau pembahasan yang terakhir yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini pernah kita bahas sebelumnya, jadi kita tidak akan mengambil banyak contohnya, hanya beberapa saja. Nah, yang pertama itu harga mutlak dari X plus 5 kurang dari harga mutlak dari X min 2. Nah, cara mengerjakannya sama seperti cara mengerjakan pertidaksamaan irasional, dia kedua ruasnya dikuadratkan. Nah, kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, jadilah X kuadrat plus 10X plus 25. Nah, dari mana? Tentu saja dari X plus 5 dikuadratkan. Nah, sebelah kanan juga sama, ini X min 2 dikuadratkan hasilnya ini. Nah, kemudian kumpulkan mana yang X kuadrat, mana yang X, mana yang tidak memiliki X. Nah, X kuadrat dengan X kuadrat kan dia habis ya, atau bisa dicoret. Nah, di sini 10X dan min 4X. Nah, min 4X pindah ruas ke sini jadi 14X. Nah, ini 25 pindah ruas ke sebelah kanan jadi min 25. 4 dikurangi 25 jadi minus 21. Artinya di sini X itu kurang dari 1,5. Nah, sudah hasilnya itu. Hasilnya ini X kurang dari minus 1,5. Nah, garis bilangannya sangat simpel karena dia akarnya hanya 1, hanya minus 1,5, dan dia arahnya ke sebelah kiri karena dia negatif. Oh, karena dia kurang dari. Maaf, karena dia kurang dari, jadi ke sebelah kiri. Nah, contoh soal kedua atau contoh soal paling terakhir. Nah, itu seperti ini. Nah, cara mengerjakannya kita karena di sini nilai harga mutlaknya sama-sama X min 3, maka untuk mempermudah kita misalkan X min 3 ini dengan Y. Nah, ups, salah. Nah, lanjut ke contoh soal yang terakhir pada pertemuan kali ini. Tentukan penyelesaian dari harga mutlak dari X min 3 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan dengan harga mutlak dari X min 3 dikurangi 15 kurang dari 0. Nah, karena harga mutlaknya sama-sama harga mutlak X min 3, maka untuk mempermudah kita misalkan harga mutlak X min 3 dengan Y. Nah, sebenarnya ini bisa diubah dengan A atau B atau C, terserah. Yang penting jangan X, nanti ketukar sama X yang ada di dalam harga mutlak. Nah, maka dari itu, harga mutlak X min 3 itu kita ganti dengan Y, sehingga nanti hasilnya jadi Y kuadrat plus 2Y min 15 kurang dari 0. Nah, setelah itu akan lebih mudah untuk mencari akar-akarnya. Ternyata akar-akarnya adalah Y plus 5
dikalikan dengan Y-3 atau sama dengan Y lebih dari min 5 kurang dari 3. Nah, karena di sini Y itu pemisalan, maka dari itu harus diganti lagi. Diganti lagi dengan harga mutlak X-3. Nah, setelah itu kita ingat-ingat lagi prinsip dari harga mutlak. Nah, prinsip atau konsep dari harga mutlak itu sendiri adalah nilainya selalu positif atau akan berubah menjadi positif. Maka dari itu kita pilih yang kurang dari 3 karena hasilnya positif. Nah, maka dari itu kita ambil yang kurang dari 3. Nah, selalu benar untuk setiap nilai X yang real. Karena itu masuk ke dalam konsep nilai mutlak. Nah, setelah itu kita cari X-nya. Nah, gunakan sifat atau konsep dari nilai mutlak yang sebelumnya. Jadi seperti ini, X min 3 lebih dari min 3 kurang dari 3. Nah, setelah itu kita jadikan min 3 yang ada di tengah ini menjadi 0 untuk mencari nilai X-nya dengan cara ditambah dengan 3 semua ruasnya, yang di sebelah kiri, yang di tengah, ataupun yang di kanan. Jadi, nah, yang di sebelah kiri ditambah 3 berarti min 3 ditambah 3, 0. Di sini X min 3 plus 3 itu sisanya nanti jadi X. Nah, di sini 3 plus 3, 6. Nah, maka dari itu jawabannya adalah X lebih dari 0 kurang dari 6. Atau dalam garis bilangannya, gambarnya seperti ini. 0, 6. Ini ada di antara. Nah, rangkuman pada pertemuan kita kali ini itu ada 4. Yang pertama bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Yang kedua itu bentuk umum pertidaksamaan pecahan. Yang ketiga bentuk umum pertidaksamaan irasional. Dan yang keempat bentuk umum pertidaksamaan mutlak. Silakan ditulis di buku catatan kalian. Nah, ini daftar pustakanya. Silakan apabila kalian ingin mempelajarinya lebih lanjut. Nah, itu saja yang kita bahas pada video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.